Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyina maulana Muhammad ibn al-Qasim al-Amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta ya Allah ta'jalu hazna iza syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir bil khair. Hadirin dan teman-teman yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana berkat taufik, hidayah dan inayahnya lah dan ungkapan kasih sayang begitu besarnya sehingga Allah memberikan kita nikmat yang begitu besar yang sering kita lupakan. Yang dimana yang pertama itu nikmat iman dan Islam, yang kedua nikmat panjang umur, dan ketiga ini nikmat kesempatan. Allah masih berikan kita kesempatan, Allah perjumpakan kita di bulan suci Ramadan tahun ini. Itu adalah suatu kenikmatan yang luar biasa yang terkadang suka lupakan. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah tidak jadikan bahwasanya bulan Ramadan tahun ini sebagai perjumpaan kita terakhir dengan bulan suci Ramadan. Tapi Allah panjangkan umur kita sehingga Allah pertemukan kita ke bulan suci Ramadan di tahun-tahun yang akan datang kembali. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada junjungan alam yang dimana diagungkan oleh zat yang maha agung, yaitu baginda Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan para sahabatnya dan kita selaku umatnya yang selalu mengharapkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan teman-temannya insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika malaikat Jibril memberikan 3 pesan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana secara tidak langsung pesan ini hakikatnya bukan untuk Rasulullah, tapi untuk kita sebagai umatnya Rasulullah. Yang di mana pesan yang pertama disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah, ya Muhammad, ishma syi'ta fa innaka maitun. Yang artinya, wahai Muhammad, hiduplah sesukamu, tapi perlu engkau ingat bahwasanya engkau akan mati. Jadi secara tidak langsung malaikat Jibril mengatakan kepada kita sebagai manusia, wahai manusia, hiduplah sesukamu. Engkau mau hidup taat ataupun tidak di dunia ini terserah, tapi perlu ingat bahwasanya engkau akan mati. Engkau akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana yang kita tahu bahwasanya kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang berjawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Dan kematian ini adalah sebuah rahasia yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana kita tidak tahu kapan kita akan mati. Karena mati itu mendadak. Mati itu tidak kenal bulu, mati itu tidak kenal bahwasanya dia sehat atau sakit, dia kaya atau miskin, tua atau muda. Allah tidak peduli dengan itu. Ketika Allah sudah takdirkan bahwasanya hari itu dia wafat, maka dia akan wafat. Dia tidak akan bisa memajukan dan tidak akan bisa mundurkan. Karena al-mautu ya'ti baghtatan. Mati itu datangnya tiba-tiba. Kita tidak mengetahuinya. Dan lalu pertanyaannya, apakah kita siap ketika Allah Subhanahu wa taala panggil kita esok hari? Apakah kita sudah siap dengan amal-amal kita? Dan bagaimana Allah matikan kita? Pasti yang kita harapkan adalah mati dalam keadaan husnul khatimah, bukan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Karena di mana dikatakan bahwasanya ketika kita melihat seseorang itu sukses di dunia dan akhiratnya, lebih mudah lihat ketika ending hidupnya. Ketika dia mati dalam keadaan husnul khatimah, hatta walaupun dia ini seorang pelaku maksiat yang dahsyat, walaupun dia banyak sekali dosa-dosanya, tapi ketika Allah berikan dia hidayah, ketika dia wafat dalam keadaan husnul khatimah, maka insya Allah kedepannya di alam barzah dia akan mendapatkan nikmat kubur dan kedepannya insya Allah dia akan tenang. Tapi begitu juga sebaliknya, apabila ada seseorang yang dimana sepanjang hidupnya dia ini orang yang ahlul ibadah, tapi dengan satu kesalahan sehingga mungkin dengan kesombongannya Allah matikan dia dalam keadaan su'ul khatimah, nauzubillah summa nauzubillah, di akhir hidupnya, maka dia akan mendapatkan sebuah kesengsaraan yang kekal abadi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah jadikan kita semua wafat dalam keadaan husnul khatimah. Dan guru saya pernah mengatakan, apa yang kita lihat di depan mata kita itu adalah cermin yang Allah berikan
agar kita tuh mengenal diri kita. Bahwasanya gini, ketika kita diperlihatkan dengan sesuatu hal dengan yang kebaikan, berarti kebaikan tersebut pun ada di diri kita. Dan sebaliknya, apabila yang kita lihat dan yang kita dengar itu hal keburukan, maka keburukan itu pun ada di diri kita. Pelajaran ini mengajarkan kita bahwasanya agar kita lebih introspeksi terhadap diri kita sendiri, bahwasanya Allah mempertemukan sesuatu itu tidak mungkin tanpa sebab. Semuanya pasti akan ada sebab musabab. Dengan kita diperlihatkan seperti itu, kita harus bertanya-tanya pada diri kita, kenapa Allah memperlihatkan kita dengan sesuatu yang jelek? Kenapa Allah tidak memperlihatkan kita dengan sesuatu kebaikan? Mungkin keburukan itu pun ada di diri kita. Oleh karena itu, hadirin dan teman-teman yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lagi-lagi saya katakan bahwasanya mari manfaatkan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Selagi masih ada kesempatan, gunakan dengan sebaik-baiknya. Karena dikatakan manusia itu innal insana la ya'rifu qimata syai'u illa iza faqadah. Kebanyakan manusia itu mereka tidak mengerti suatu nilai kecuali ketika dia sudah tiada. Jadi selagi Allah masih berikan kesempatan, Allah masih berikan kesempatan untuk diri kita, jangan sia-siakan. Jadikan Ramadan ini sebagai bengkel untuk hati kita, yang dimana setahun ini sudah kita kotori, setelah setahun ini kita banyak bermaksiat kepada Allah. Jadikan bulan Ramadan khusus untuk menservis hati kita agar menjadi insan lebih baik lagi dalam ketakwaan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan dari diri Al-Fakir, karena Al-Fakir sendiri pun masih belajar, masih tahap belajar. Kekurangan semua datangnya dari diri Al-Fakir dan kebenaran semua datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.